sudah melebihi 50% plus 1 begitu ya, udah merapat. Sebentar ya, Bapak menutup dulu ini video. Bapak sedang ikut menyaksikan prosesi wisuda hari ini. Ya, jadi kakak tingkatnya sedang di wisuda ya. Baik, kita mulai ya, Hilda dan teman-teman yang lain. Kita mulai perkuliahan hari ini. Mungkin kita prosesnya seperti biasa. Kita 1 jam sinkronus, kemudian 1 jam kemudian kita asinkronus. Jadi Bapak menyampaikan nanti 1 jam, kemudian 1 jam kemudian kita tanya jawab apabila ada mahasiswa yang mau ditanyakan sekaitan dengan materi yang Bapak sampaikan. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan secara sinkronus dan asinkronus. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum Bapak absen, nanti LMS nampaknya sudah bisa dibuka. Tadi pagi tidak bisa, tetapi Bapak coba tadi sudah bisa. Bapak sudah bisa mengirim materi, kemudian nanti Bapak absen satu-satu, tapi ketika di absen mohon nanti videonya yang masih ditutup untuk dibuka. Dan sebelum dimulai perkuliahan dan absensi, Bapak persilakan satu mahasiswa menyampaikan kultum begitu ya. Mangga silakan. Baik, Bapak. Virginias apa? Iya, tulisannya Virginias. Silakan, Virgi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha bersyukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir dalam pembelajaran mata kuliah pendidikan Pancasila pada hari ini, yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi akhirul zaman, yakni Nabi Muhammad SAW. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum singkat tentang surat Al-Baqarah ayat 269. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad uti khairal katsir wa may yadakkaru illa ulul albab. Yang artinya Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa Dia memberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Nah, Allah akan memberikan hikmah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Maksudnya, bahwa Allah mengaruniakan hikmah kebijaksanaan serta ilmu pengetahuan kepada siapa yang Dia kehendakinya di antara hambanya, sehingga dengan ilmu dan dengan hikmah dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Alat untuk memperoleh hikmah ialah akal yang sehat dan cerdas, yang dapat mengenal sesuatu berdasarkan dalil dan bukti-bukti, dan dapat mengetahui sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya. Barang siapa yang telah mencapai hikmah,
dan pengetahuan, berarti dia telah dapat membedakan antara janji Allah dan bisikan setan. Janji Allah diyakini dan bisikan setan dijauhi serta ditinggalkan. Allah menegaskan bahwa barang siapa saja yang telah memperoleh hikmah dan pengetahuan semacam itu, berarti dia telah memperoleh kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Pada akhir ayat ini, Allah memuji orang-orang yang berakal dan mau berpikir. Mereka selalu ingat dan waspada, serta dapat mengetahui apa yang bermanfaat dan membawanya kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Mungkin hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Virginia Salma Zahra yang sudah menyampaikan kultumnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak tadi tertarik ya sekaitan dengan ilustrasi yang awal, kaitan dengan lautan, pepohonan dan daun begitu ya. Kalaupun menuliskan nikmat Tuhan itu betul tidak akan tidak akan cukup lah begitu ya. Bahkan dulu sempat Nabi Sulaiman itu di dalam kisah begitu ya. Nabi Sulaiman ini merupakan salah satu nabi yang paling kaya di alam raya pada zamannya begitu ya, kaya raya zamannya. Pada waktu itu dia meminta kepada Tuhan ingin ngasih makanan ke makhluk Tuhan semuanya begitu ya. Jadi dia berdoa kepada Tuhan bahwasannya ya Tuhan, saya ingin memberikan makanan kepada semua makhlukmu begitu ya. Berikanlah izin begitu ya. Kamu tidak akan sanggup Sulaiman, kata Tuhan begitu ya. Kemudian saya ingin sekali begitu ya, mun urang mah keukeuh hayang memberi makan kepada makhluk. Akhirnya diizinkan begitu ya, kemudian disediakanlah makanan yang sangat banyak karena salah satu nabi yang bisa berkomunikasi dengan berbagai makhluk hidup ya. Disediakan makanan, kemudian datang satu ikan besar begitu ya. Kemudian tiba-tiba disantaplah semua makanan yang disediakan oleh Nabi Sulaiman itu begitu ya. Nah, makanan itu habis oleh satu makhluk itu, oleh ikan. Kita tidak terbayang sebesar bagaimana ikannya begitu ya, besar sehingga habis oleh ikan itu begitu ya. Setelah itu Nabi Sulaiman bersujud begitu ya. Jadi intinya betul, kita tidak bisa menandingi kekuatan Tuhan. Bahkan Nabi Sulaiman pada waktu itu punya kemampuan luar biasa dan menganggap mampu untuk artinya memohon kepada Tuhan untuk memberikan bahasanya makanan kepada semua makhluk. Ternyata mulai satu ikan saja udah habis begitu ya, yang pada akhirnya langsung bersujud Nabi Sulaiman. Itu kekuasaan Tuhan. Kemudian kalau kita kembali ke kita pun sepintar apapun itu, kita harus ingat bahwa masih ada langit di atas langit bahasanya begitu ya. Jadi kalau kita merasa pintar, masih banyak yang pintar. Juga kita jangan merasa bodoh juga begitu ya. Jadi tidak boleh itu. Jadi kalau dalam sesi hidup itu kan ulah dangah kaluhur kalau bahasa Sunda. Apa dangah kaluhur itu? Bilih ti tajong kalau bahasa Sunda. Tahu ini bahasa Sunda semua ya. Jadi kalau jalan itu kita harus melihat ke depan. Jangan sampai melihat ke atas. Kalau melihat ke atas itu kemungkinan kita, ya bahasa Sunda mah titajong, titajong nyangkut atau apa begitu ya, kalau bahasa Indonesia titajong itu. Nah dalam kehidupan begitu, kalau kita selalu melihat ke atas, kita akan selalu merasa kurang. Maka disarankan kita untuk menunduk, coba lihat ke bawah begitu ya. Itu berapa banyak orang yang masih kekurangan. Coba kalau lihat ke kampus UMI saja, itu Bapak yang mengemis, kemudian begitu ya, bekerja di jalanan dan sebagainya, itu masih banyak. Kalau kita lihat di bawah. Nah, kemudian kita hidup di masa kini, masa sekarang lah intinya begitu ya. Bapak juga menasihati diri sendiri ya. Ini kita itu hidup di masa sekarang. Jadi kita jangan hidup di masa lalu dan juga jangan hidup di masa yang akan datang. Karena masa lalu adalah sejarah, masa datang adalah misteri begitu. Kita belum tahu besok lusa yang akan terjadi, kan kita tidak tahu ya. Tetapi hidup di masa sekarang. Maka lakukanlah sekarang yang bisa kita lakukan, kuncinya itu. Jadi kalau hari ini sedang apa yang kita lakukan, itu yang terbaik kita lakukan hari ini. Jangan berpikir nanti besok melakukan yang terbaik besok lah begitu ya. Terbesok enggak juga, besok lagi aja, besok lagi juga enggak begitu. Enggak begitu dalam konsep kehidupan. Makanya
lakukanlah hari ini yang bisa kita lakukan sebaik mungkin. Jangan sampai menunda waktu dan lain sebagainya begitu ya. Nah, itu. Begitu kan dengan mahasiswa. Jadi lakukan hari ini. Kalau hari ini sedang belajar ya ikuti belajar. Kalau ada tugas kerjakan sebaik mungkin dan jangan asal-asalan kalau mengerjakan tugas. Tadi juga katanya Bapak mendengar slide-nya main di copy wae cenah gitunya kata si Bapak. Tidak begitu ya. Siapa tadi yang begitu? Karena bocor ininya ya suaranya begitu ya. Nah, intinya seperti itulah gitu ya. Jadi kita mesti bersyukur apa yang sudah diberikan kepada Tuhan, bahwasannya harus mengingat bahwa kejadian yang ke kita sampai saat ini sekarang ini adalah yang terbaik untuk kita. Jadi kita jangan berpikiran lagi hoyong ka itu, hoyong ka dia, hoyong ka itu kada pasalnya. Inilah sudah yang terbaik menurut pilihan Tuhan. Karena harus kita ingat bahwasannya belum tentu sesuatu yang kita inginkan itu yang terbaik. Jadi yang terbaik itu ya sekarang kita bertemu ini yang terbaik menurut Tuhan Tuhan itu yang terbaik menurut kita begitu. Karena kita tidak tahu masa depan. Karena masa depan itu adalah misteri begitu ya. Dan kita jangan terlalu berangan-angan juga begitu ya. Kalau Bapak suka ikut ngaji filsafat begitu ya, ya itu sama sekali misteri begitu. Apa yang kita rencanakan di masa yang akan datang belum tentu juga gitu. Tapi rencana apa harus ada rencana begitu ya. Rencana di masa cita-cita harus ada. Tetapi harus ingat bahwa kita tidak bisa memastikan itu terjadi. Karena Tuhanlah yang akan menentukan. Karena begini ya, konsepnya sekali lagi Bapak suka nyampaikan bahwa manusia itu diberi kemampuan prediktif. Prediktif apa ya? Memprediksi masa depan itu bisa manusia ini dengan ciri-ciri yang ada begitu ya. Misal kata Bapak sering mencontohkan hujan, bisa tidak memprediksi hujan dengan ciri-cirinya? Bisa itu. Kalau mau udah tahu angkep ya, mendung begitu ya. Nah, itu mau hujan begitu ya. Tapi akan terjadi hujan atau tidak? Kan belum tentu ya. Tapi kemungkinan besar 90% hujan, 10% enggak kan begitu ya. Nah, Bapak juga begitu. Kalau ke masjid gitu tiba-tiba hujan maka bawa payung begitu, pas pulang nggak hujan begitu tapi masih angke begitu, terus saja angke begitu tapi nggak hujan begitu. Nah itu, tapi kita diberi kemampuan untuk prediktif ya, sekali lagi manusia, tapi tetap yang menentukan itu Tuhan begitu ya. Jadi kita tidak bisa melanggar ini mah pasti bakal hujan 100% hujan lah, ini sudah begini, sudah doreda gelap, ternyata nggak terjadi. Nah itu, tapi prediksi kita itu betul nggak? Bisa aja itu prediksi kita itu berdasarkan ciri-ciri kan bisa, kita bisa memprediksi berdasarkan ciri-ciri ya ada. Ternyata tapi kejadiannya Tuhan yang menentukan gitu. Makanya kalau orang sukses itu katanya gabungan antara doa dan usaha. Kita tidak boleh orang yang usaha saja itu tanpa berdoa sombong katanya. Orang yang berdoa saja tanpa usaha kan kurang baik. Ya mau doa we ayo tiap hari usaha tuh gitu begitu ya. Nah inilah barangkali konsep-konsep dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita bisa menapakuri sekaitan dengan kehidupan nikmat apalagi begitu ya yang Tuhan berikan kepada kita itu sudah sangat luar biasa sampai hari ini nikmat hidup. Orang lain kalau Bapak lihat ke rumah sakit, coba yang sakit itu aduh begitu ya. Masuk ke Cisarua atau Cisarua ya, Cisarua itu di Bandung itu rumah sakit jiwa, aduh batur maning karar itu ajut-ajutan di Carapengan begitu ya. Kurang sehat begitu ya secara apa namanya? Ini alhamdulillah kita mah fisiknya sehat, jiwanya juga sehat begitu. Ini yang harus kita syukuri sampai saat ini. Baik, itu ya. Terima kasih tadi Virginia sudah mengingatkan kita dan teman semua begitu ya, sekaitan dengan rasa syukur lah intinya begitu ya, apa yang terjadi untuk kita. Baik, sebelumnya Bapak absen dulu. Bapak membiasakan absennya tidak di-open ya, tidak dibuka. Tapi nanti kalau tiba-tiba tidak hadir, boleh mahasiswa ini ya, komplain ke Bapak, Pak saya akan hadir, kok kenapa tidak hadir? Mungkin ada kesalahan ngeklik Bapak begitu ya, boleh. Sering ada yang komplain Bapak itu sangat terbuka terhadap mahasiswa. Sehingga nanti silakan kalau ada yang komplain. Tapi pas Bapak absen mohon dibuka. Nanti kalau yang masih ditutup apa namanya videonya. Biar Bapak itu sengaja di absen satu-satu karena tidak ketemu langsung. Kalau di open ke mahasiswa ngabsen sendiri, Bapaknya tidak tahu begitu. Ngasih materi tapi tahu Hilda teh mana begitu ya, sok WA-an sareng Bapak Hilda teh sanes WA apa ya, mengingatkan maksudnya. Bapak ada jam 8.40 begitu ya Hilda ya, diingatkan setiap waktu oleh Hilda. Jadi Bapak juga ingat, oh iya betul ya jam 8.40 udah ada jam gitu. Bukan WA-an ini, bukan ya WA itu ya. WA akan mengingatkan ya Hilda ke Bapak. Kemudian di prodi lain juga ada sama, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, koordinator per ininya barangkali begitu ya. Nah ini Bapak absen ya satu-satu. Astri, mana Astri? Astri udah pindah prodi, Pak. Nah, ini gimana Bapak cara menghapus ya? Coba sekali Bapak ini dulu. Ini Pak sulit untuk menghapusnya ini. Apa-apa Bapak alpakan saja ya. Jadi ingatkan aja ya kalau ada yang pindah
ini karena ini ngehapusnya itu Bapak nggak tahu harus kemana begitu ya, tapi Bapak belum sempat komunikasi dengan tim LMS-nya. Jadi ini harus dihapuskan, akan terus diabsen oleh Bapak pasti gitu ya. Kemudian Anissa. Non-reguler. Non-reg ya. Itu non-reg juga sudah punya kelas sendiri sebenarnya sudah Bapak buatkan, tapi dulu mungkin sudah masuk ke sini ya. Kemudian Muhammad Nur Ajura. Ada Pak, sebelumnya izin oke Mbak, sinyalnya kurang bagus. Ya, baik. Jakia. Hadir, Pak. Oh, hadir. Baik. Kemudian Rika. Hadir, Bapak. Baik, Rika. Ajeng. Hadir. Ananda. Ananda ada suaranya nggak? Hadir. Hadir ya. Putri. Putri ada Putri? Non-reg Hadir, Pak, Bapak. Putri Laila. Iya. Baik ya, Bapak ingatkan aja ya Bapak kalau ada yang non-reg kasih tahu ya. Resi Rinjani. Resi mana Resi? Bukan non-reg, bukan prodi lain kan, bukan ya? Resinya ada, coba Bapak. Ada Resi. Benar ya, Bapak belum kelihatan. Coba Resi. Yang mana ya, Bapak nggak munculin nama Resi ya? Oh, itu udah ngangkat tangan ya, baik Resi. Tapi ininya tidak suaranya ya, Resi ya, mikrofonnya. Gimana kalau presentasi Resi? Kalau tidak muncul suara nanti. Resi. Nah, mungkin nanti diperbaiki mikrofonnya aja ya. Maaf kalau Putri tadi ada ya? Non-reguler, Bapak. Bapak ini kan Putri, Resi ada, Putri non-reg, Anak Nurul. Hadir, Bapak. Oh, baik, Anak hadir. Virginia Salma Ajahra tadi ada ya, yang itu yang apa namanya Kultum. Alwan. Hadir Pak, hadir. Oh, baik. Rani. Hadir, Bapak. Baik, Rani ada. Napa. Napa kali ya, iya. Kemudian Hilda ada ya, Hilda. Kemudian Ajahra. Hadir, Bapak. Kemudian Julpa. Julpa gak ada Pak, resign. Oh, resign ya. Kemudian Aldis. Hadir, Pak. Oh, oke, ada yang Aldis. Faizal. Hadir Pak. Hadir. Terakhir Nurul Akmal. Hadir, Pak. Hadir ya. Jadi udah semua ya. Berarti yang dari 20 orang yang ini itu 1, 2, 3, 4 orang gitu kan 16 betul ya? Ya betul Pak, yang reguler totalnya 16. 16 ya, baik ya. Karena non-reg ada 3 orang kemarin sudah ketemu hari Minggu kalau tidak salah dengan Bapak itu. Non-reg gitu ya. Begitu. Tapi sudah ada klaster sendiri sebenarnya di Bapak dipisahkan. Kenapa dipisahkan? Nanti kan ada perbedaan waktu dan informasi yang berbeda gitu ya. Sehingga Bapak pisahkan begitu ya untuk grup tersendiri. Baik, Bapak coba share screen ya. Ini maaf kalau ada suara-suara ya, Bapak itu sedang di rumah. Sedang di rumah sambil menyaksikan wisuda tadi begitu ya. Tapi ada suara-suara anak menangis itu anak Bapaknya sedang menangis di rumah. Ini tampil di PPT di mahasiswa? Oh, belum ya? Belum, Pak. Belum. Udah sedang proses barangkali begitu ya. Nah, udah tampil ada ya? Sudah terlihat, Pak. Sudah terlihat. Baik. Sudah.
Udah ya. Baik, Bapak, kesempatan ini ingin menyampaikan sekaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya Bapak yakin ini sudah tahu nggak undang-undang sebelumnya? Tahu ya? Undang-undang? Tahu ya? Tahu, Pak, Bahkan kalau tapi di gak SMA hafal. itu kalau gimana kira-kira? Tahu tapi gak hafal Tahu semua. tuh hafal ya. Nggak apa-apa, nggak usah hafal sebenarnya, hanya tahu saja minimal begitu ya, nggak usah hafal satu-satu, atau tahu poin-poinnya saja, misalkan pasal 33 tentang ekonomi, misalkan begitu ya, 34 tentang apa, gitu aja sebenarnya yang mesti diketahuinya. Kalau dulu sedang SMA tuh Bapak itu, zaman-zaman Bapak itu dulu siswa itu suka disuruh ini, kalau Bapak beli undang-undang yang tebalnya segede gini lah, kecil begitu. Misalkan beli kata Bapak begitu ya, undang-undang harganya 5.000 atau berapa ya, kecil kayak gini nih, kecil gitu ya, kecil gitu ya. Isinya ya tentang Undang-Undang 45. Ya minimal kalau punya dibaca menurut Bapak begitu ya. Dan pokoknya di mana aja mau online mau apa beli itu ya. Tapi kalau mahasiswa nggak usah lah. Sekarang tinggal searching aja itu ada begitu ya yang terbaru. Sekarang dunianya sudah seperti itu. Silahkan nanti yang undang-undang itu. Yang mesti hafal itu sebenarnya, tapi tetap ini masuknya ke dalam hafalan, tetapi kalau untuk mahasiswa itu ya diketahuinya misalkan pasal 33 tentang ekonomi, pasal 34 tentang apa, karena mau tidak mau nanti terpakai dalam kehidupan bernegara, atau dalam kegiatan-kegiatan lain juga tetap akan dipakai. Baik, muaranya sebenarnya sebelum ke Undang-Undang Dasar 45, Bapak berbicara mengenai konstitusi. Nah, apa itu konstitusi? Konstitusi itu hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Jadi kalau tahu tahu buku saku yang kecil kayak gini begitu ya. Ini nggak nampak ya, maaf kalau Bapak perlihatkan lah undang-undang lah begitu ya. Nah itu merupakan hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Jadi konstitusi itu merupakan hukum dasar. Hukum dasar itu ya aturan lah, aturan dalam kehidupan bernegara aturannya. Nah, itu ya konstitusi. Bapak masih konstitusi. Kemudian konstitusi itu dibagi dua sebenarnya. Ada yang tertulis, konstitusi itu. Ada yang tidak tertulis. Bisa ngasih contoh nggak kira-kira undang-undang yang tertulis itu apa? Aturan yang tertulis itu apa? Izin memberi contoh ya Pak ya. Ya, Pak Iza, silakan. Kalau menurut saya ya yang tertulis itu undang-undang yang tertulis dalam itu peraturan perundang-undangan gitu Pak. Nah yang tidak tertulis itu lebih ke budaya masyarakat Pak. Budaya masyarakat, oke. Ya soalnya kayak gimana ya, jangan harus sopan ke orang tua gitu, jangan gitu ya, gitu ya Pak. Kaitan dengan norma barangkali begitu ya Pak Ijal ya. Ya itu sudah relatif tepat begitu ya. Mungkin yang dimaksud dengan Pak Ijal ini yang tertulis itu yang ada tulisannya, itu yang di buku saku kecil ya. Tahu ya ada buku saku undang-undang, tahu nggak mahasiswa kira-kira? Ada buku saku kecil undang-undang. Nah, itu adalah peraturan tertulis. Ada nampakkan tulisannya ya, pasal 1 apa, pasal 2 apa, aturannya ada begitu ya, misalkan di sana di pasal berapa tentang presiden misalkan begitu ya. Kalau berbicara presiden itu berapa tahun itu presiden itu menjabatnya itu? 5 tahun, Pak. 5 tahun. Boleh nggak dipilih lagi setelah 5 tahun? Boleh, Pak. Boleh, selama periode berikutnya ya. Jadi 2 periode aja jadi 10 tahun begitu. Nah, itu ada dalam aturan, itu ada dalam undang-undang begitu ya. Nah, itu aturan yang tertulis. Nah, aturan yang tertulis itu tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar yaitu menyebabkan konsekuensinya ada konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum itu ya dihukum begitu ya. Atau dalam KUHP kita hukum undang-undang pidana dan perdata. Itu kan tertulis juga begitu ya. Ada sanksinya begitu ya. Tetapi harus dibedakan ya. Hukum tertulis ini ada yang sifatnya apa itu? Menyebabkan seseorang masuk ke dalam penjara. Contohnya pidana lah, masalah pidana. Seseorang apa namanya mencuri misalkan, itu masuk ke dalam hukum pidana begitu ya, pidana maka masuk ke penjara begitu ya. Tapi Bapak sambil boleh ya, Bapak sambil mempraktekkan begitu ya. Ini karena Bapak tidak ada bor begitu ya. Nampak nggak di ini? Ada ya? Nah, yang tertulis itu tadi kata Bapak adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang tertulis ada, atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga. Nah, ketika kita berbicara hukum tertulis di dalam hukum pidana itu, Kitab Konstitusi itu, maka ada yang namanya hukum pidana, ada yang namanya perdata, begitu ya.
Kalau pidana sekaitan dengan dibagi dua juga, maaf. Pidana juga ada dua sebenarnya. Ada kejahatan, ada satu lagi itu pelanggaran ya. Ada pelanggaran. Kalau kejahatan sekaitan dengan seseorang melakukan kejahatan, misalkan mencuri begitu ya. Itu kan biasanya seseorang masuk ke dalam penjara kalau kejahatan. Apa itu mencuri, kemudian apalagi coba kejahatan membunuh, Pak. Membunuh, apalagi si Emon di Sukabumi apa dulu rame-rame si Emon, tahu si Emon tidak di Sukabumi itu ada bapak seksual, Pak. Iya, kejahatan seksual itu bapak itu ketemuan di Jogja itu bapak dari mana, dari Sukabumi. Saya kata bapak itu dia mengenal Sukabumi itu gara-gara si Emon begitu ya, terkenal Sukabumi itu pada waktu itu. Aduh, si Emon jadi membuat Sukabumi terkenal kata bapak begitu ya, gara-gara si Emon. Jadi si Emon itu melakukan pelecehan seksual terhadap anak ya, sodomi itu ya begitu pada waktu itu. Itu kejahatan ya, bisa pencurian, pembunuhan, perampokan, pemerkosaan sebagainya lah, kejahatan bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam penjara. Itu ke dalam kejahatan. Kalau pelanggaran sebenarnya di dalam pidana itu tidak menyebabkan seseorang masuk ke dalam penjara. Kalau pelanggaran hanya sanksi administratif aja. Misal mahasiswa ke jalan begitu ya, ternyata helm, mohon maaf bisa bahasa Sunda semua nggak ini? Ada yang tidak bisa bahasa Sunda nggak? Bisa ya, Bapak ngobrol bahasa Sunda. Jadi mahasiswa ke kampus, ceritanya begitu ya, misalkan dari Cisaat atau dari Cibadak begitu, bawa motor, ternyata helm begitu ya, kemudian dipegat ke polisi, treat begitu, berhenti aja. Bapak kemana helmnya? Oh iya, lupa begitu ya, tidak dipakai, perasaan mau pakai helm gitu ya, tidak pakai. Nah, itu kan pelanggaran. Dimasukkan ke penjara nggak kita kira-kira itu kalau tidak pakai helm? Enggak, itu kan bagian daripada pelanggaran, maka ditilang lah begitu ya, misalkan diambil SIM, diambil STNK-nya, itu masuk ke dalam pelanggaran. Itu kaitannya tidak seseorang masuk ke dalam administratif. Bagaimana kalau bawa helm aja tidak bawa motor, naik angkot mahasiswa nyenak helm, nggak apa-apa itu mah ya, tidak ada peraturan. Yang tertulis dalam peraturan itu adalah bawa motor tidak bawa helm. Kalau bawa helm saja mah Bapak suka lihat begitu ya, nyenak helm angkot begitu ya, tapi tidak dipakai ya. Tapi ada dipakai, ada juga Bapak lihat di trotoar itu suka bawa helm aja. Perempuan itu biasanya nggak tahu apa gitu, bawa helm aja begitu ya, tapi tidak jadi bahan apa-apa begitu ya. Yang bermasalah sekali lagi bawa motor tidak bawa helm. Nah, itu kajian pelanggaran ya begitu ya. Atau bisa administratif ini kaitan dengan kejahatan dan pelanggaran. Nah, kejahatan itu kita balik lagi ke sini ya, kejahatan. Mudah-mudahan nampak di mahasiswa ya. Ini kejahatan. Sekaitan dengan kejahatan, ketika kita katakanlah mencuri misalkan begitu ya, mencuri, masukkan kejahatan, masuk penjara nggak kalau mencuri? Kalau mencuri masuk penjara nggak kira-kira? Masuk, Pak, masuk. Karena itu bagian daripada kejahatan. Katakan seseorang mencuri dihukum nanti 20 tahun misalkan, maknya mencuri dihukum 20 tahun begitu ya. Nah, kita boleh mencari keadilan. Boleh misalkan mencari keadilan. Keadilannya bagaimana begitu ya? Maka ada yang disebut ketika kita divonis hukum, maka ada yang namanya itu banding begitu ya, banding ke yang lebih tinggi begitu ya, ada banding. Aduh Bapak ini lagi ya, ada banding. Kan kita ketika dihukum, maka kita dihukum itu di mana? Di PN ya, ada yang namanya PN, Pengadilan Negeri ya. Ada PN, ada PT itu pengadilan tinggi, adanya di provinsi, ada yang terakhir ada MA. Ini tata urutannya ya. Jadi tata urutan peradilan di Indonesia itu pada tingkat pertama begitu ya, itu tingkat pertama itu pengadilan negeri. Di Sukabumi ada yang tahu sebelah mana ya pengadilan negeri? PN ya, ada pengadilan negeri. Nah, jadi kalau mahasiswa diadili, maaf, jangan ada adili ya, orang lain lah begitu ya, orang lain diadili begitu ya, diadili katakanlah mencuri, itu di pengadilan negeri yang pertama kali. Kemudian kalau tidak puas tadi mencuri di pengadilan negeri itu dihukum misalkan berapa tahun, 20 tahun begitu ya, maknya ya mencuri hukum 20 tahun begitu ya, nyuri hayam misalkan begitu ya, nyuri hayam 20 tahun, maknya nyuri hayam 20 tahun begitu ya. Nah, boleh mencari keadilan kemana? Mencari keadilannya. Ini kan pengadilan negeri kata Bapak pada tingkat kabupaten, boleh mencari keadilan lagi yang disebut sebagai banding. Suka dengar banding ya?
dengar ya, banding. Banding itu adalah mencari keadilan dari pengadilan negeri dari Kabupaten Sukabumi misalkan atau Kota Sukabumi ke pengadilan tinggi yang ada di Bandung begitu ya. Saya pengen diadili lagi, masa nyuri ayam 20 tahun di penjara begitu ya. Akhirnya banding aja begitu ya. Akhirnya ketika banding, nama hukumannya bukan 20 tahun. Jadi 25 tahun. Kenapa? Karena barang buktinya nambah. Dulu ketika di pengadilan negeri terbukti nyuri ayam nanti 50 truk misalkan begitu ya. Ternyata pas di pengadilan tinggi terbukti jadi 100 truk nyurinya misal begitu ya. Sehingga hukumannya bertambah jadi 25 tahun gitu. Ini tergantung bukti yang diberikan begitu ya. Awalnya masa nyuri ayam dihukum 20 tahun, ternyata nyurinya juga 50 truk. Pantas aja begitu ya dihukumnya 20 tahun. Kita konsepnya ya begitu ya. Kalau dari pengadilan tinggi boleh lagi, kalau masih tidak puas ke Mahkamah Agung yang disebut sebagai kasasi. Jadi itulah proses ketika kita mencari keadilan. Bisa saja ketika banding atau kasasi ini hukuman kita bisa saja bertambah, bisa saja berkurang karena dari barang bukti. Kalau barang buktinya bertambah ya bisa bertambah hukumannya. Kalau barang buktinya memang tidak ada bisa bebas begitu ya konsepnya atau bisa berkurang hukumannya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya sekilas ini ya, sekilas tentang hukum pidana begitu ya, kejahatan kemudian mencari keadilan. Atau ada yang disebut sebagai hukum perdata. Kalau perdata tidak menyebabkan seseorang masuk ke dalam penjara ya. Biasanya individu dengan individu hubungannya itu atau individu dengan dengan perusahaan. Contohnya begini, perceraian misalkan. Ketika orang bercerai ada yang masuk penjara tidak? Tidak ada kan? Si A dengan si B cukup pengadilan itu menceraikan aja begitu ya. Adapun masuk penjara itu KDRT masuknya pidana begitu ya. Ada pemukulan begitu. Seorang perempuan memukul laki-laki begitu ya. Terjadi KDRT terhadap laki-laki. Karena mayoritas perempuan ya yang jadi ini coba mungkin aja kan bisa aja lah perempuan melakukan KDRT terhadap suaminya kan begitu. Nah kalau KDRT maksudnya pidana. Tetapi kalau perdata itu hanya menceraikan saja, cerai gitu, udah selesai gitu mas perdata. Atau masalah waris begitu ya, itu ini milik si A, milik si B, udah selesai begitu. Tidak ada yang lain tidak ada masuk ke dalam penjara. Hanya memutuskan saja kalau misalkan perdata begitu ya. Kita kembali ke yang utama ya, pembahasan Bapak yang utama. Itu yang tertulis itu konsepnya seperti itu ya. Yang tadi kata Faisal itu ya. Jadi ada ininya, bisa aja kitab undang hukum pidana atau hukum perdata. Yang tidak tertulis itu adalah aturan atau sebutnya konvensi ya. Yang tidak tertulis itu disebut konvensi. Konvensi ini adalah aturan dalam kehidupan kenegaraan. Jadi aturannya dalam kehidupan kenegaraan. Tidak tertulis tetapi selalu dilaksanakan begitu ya. Itu disebut konvensi. Contohnya apa? Ada aturan yang tidak tertulis tetapi selalu dilaksanakan. Misal Bapak contoh setiap malam 17 Agustus Presiden selalu berpidato di depan anggota MPR. MPR itu gabungan dari DPR dan DPD ya, gabungan ya. Jadi malam 17 Agustus itu si presiden itu selalu berpidato dan itu dilakukan dari tahun ke tahun, tidak pernah tidak dilakukan. Padahal di dalam undang-undang tertulisnya tidak ada, misalkan mengharuskan presiden berpidato, tidak ada. Itu yang pertama, contoh yang pertama. Atau contoh yang kedua, perayaan 17 Agustus coba. Istana Negara suka mengadakan 17 Agustus tidak? Iya, bahkan memilih dari daerah-daerah paskibraka misalkan diseleksi itu anak-anak SMA untuk menjadi paskibraka nasional misalkan begitu ya. Itu setiap tahun selalu dilaksanakan. Tetapi ada tidak secara tertulisnya di dalam undang-undang. Di pasal berapa Faisal ada kalau ada begitu ya misalkan begitu ya. Di pasal 30 berapa ada begitu tentang upacara, nggak ada. Nggak ada tertulisnya, tetapi selalu dilaksanakan begitu. Karena ini masuk ada ke dalam konvensi. Dari konvensi itu adalah aturan yang tidak tertulis dalam kehidupan kenegaraan, tetapi selalu dilaksanakan. Tidak tertulis tapi selalu dilaksanakan. Karena semua orang tahu begitu ya. Coba kalau tidak dilaksanakan apa yang terjadi? Masuk penjara nggak kira-kira presiden melanggar ini? Tidak. Ya, tidak. Tenang naon tadi dilaksanakan untuk 17 Agustus kan beren siap-siap, dibully jeung di demo gitunya, itu aja sanksinya kan sanksi sosial. Makanya presiden itu melaksanakan 17 Agustus tidak nasionalis lah bahasanya begitu. Dibully nanti habis-habisan di media sosial. Mungkin seminggu tunggu aja bisa di demo juga begitu ya dan sebagainya lah begitu ya, akan menjadi keributan malah begitu. Jadi sanksinya itu ya sanksi sosial aja begitu ya dari masyarakat, dari ini. Dan kalau tidak dilaksanakan juga tidak apa-apa. Cuman akan menimbulkan kegaduhan. Adapun tadi misalkan tentang kehidupan norma juga
kehidupan sehari-hari kalau norma ya. Karena kan apa kita sudah membahas norma atau belum ya, belum sampai. Kan kalau kita berbicara norma itu adalah aturan dalam kehidupan keseharian begitu ya. Norma itu sekaitan dengan norma kesopanan, norma keseharian. Misalkan begitu ya. Bapak itu mengajar di salah satu kampus mengajar begitu ya di masyarakat di satu kelas begitu ya, satu kelas yang memang pluralisme itu dari Sabang sampai Merauke apa. Jadi kalau Bapak menjelaskan itu terbiasa memotong begitu ya, dipotong bahasanya. Tetapi Bapak memahami bahwa ini setiap wilayah itu punya karakter masing-masing. Kalau yang dari Sunda biasanya tidak berani begitu ya, Jawa lah terutama begitu ya. Dari Jawa tidak berani memotong pembicaraan karena itu bagian daripada kesopanan. Tetapi kalau yang di luar Jawa itu sudah terbiasa dan itu tidak jadi masalah begitu ya. Sehingga Bapak harus memahami. Itu kan etika kesopanan itu berbeda-beda. Sehingga kalau Bapak yang mahasiswanya di Pulau Jawa di kita begitu ya, ya tidak terbiasa gitu ya memotong obrolan di tengah jalan misalkan memotong Pak ini begitu tidak. Tapi kalau misalkan di lain itu sudah hal biasa begitu, tidak jadi masalah begitu ya. Jadi ketika ngobrol dipotong gitu. Itu masuk ke dalam etika kesopanan begitu ya. Nah, kita kembali ke sini ya. Ini yang dibahas di dalam konstitusi tidak tertulis. Jadi konstitusi tidak tertulis ini adalah kebiasaannya dalam kehidupan kenegaraan. Yaitu ya 17 Agustus. Kalau 17 Agustus ramai ya, mungkin mahasiswa suka jadi ini ya. Jadi panitia panitia 17 Agustus. Kan kalau di Bapak juga ini yang jadi panitia 17 Agustus itu suka kalau tidak siswa mahasiswa ya. Itu apa namanya? Karang Taruna Pemuda begitu ya. Ya suka lomba balap karung, makan kerupuk begitu ya. Balap karung pakai helm nih untuk anak-anak begitu ya, atau pakai sepeda lewati apa itu di kolam gitu ya, lewat sepeda apa begitu ya. Yang paling seru tuh panjat pinang begitu ya, ketika kolor sing porosot begitu. Udah sedikit lagi kolornya merosot jadi jatuh semua, padahal tinggal dapat sedikit lagi. Itu karena hiburan masyarakat lah. Kalau Bapak itu melihat 17 Agustus Bapak suka berpartisipasi, itu bagian daripada hiburan begitu ya, hiburan kita aja begitu. Bapak suka ikut main bola begitu, tapi suka ada main bola pakai daster, Bapak kadang tidak ikut begitu. Ini kudu di dangdanan juga iyo, walaupun bercanda Bapak tidak, kalau bercanda berlebihan begitu Bapak tidak mau begitu ya. Kalau laki-laki didandani perempuan begitu ya. Tetapi kalau ikut ya meramaikan lah begitu ya. Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang tidak berkenan tetapi tidak protes Bapak, karena itu bagian daripada itu mah masalahnya keyakinan aja kan begitu, keyakinan yang ada di masing-masing orang begitu dan tidak bisa dipaksakan. Tapi Bapak suka ikut rame begitu, bahkan sering jadi acaranya. Mungkin mahasiswa juga begitu ya, ikut-ikutan rame-ramean di masyarakatnya. Nah itu ya aturan tertulis. Jadi Bapak ulang ya, kalau yang tertulis itu ya ada tulisannya lah, Undang-Undang Dasar 45, KUHP. Yang tidak tertulis ya tadi kehidupan kenegaraan. Yang paling munculnya nampak oleh mahasiswa ya perayaan 17 Agustus ya, yang dilakukan oleh presiden di Istana Negara gitu ya. Suka jadi pembina kan presiden gitu ya, jadi pembina upacara. Kemudian lanjut lagi nih. Nah, kita masuk ke Undang-Undang Dasar 45 ya. Undang-Undang Dasar 45 itu tadi dikatakan sebagai konstitusi secara tertulis atau tidak tertulis. Undang-Undang Dasar 45 tertulis. Secara tertulis ya begitu. Nah, Undang-Undang Dasar 45 itu dibagi dua kalau kita lihat itu. Ada pembukaan, ada batang tubuh. Kira-kira bedanya di mana pembukaan dengan batang tubuh itu? Pembukaan berarti di awalnya Pak, yang kalau batang tubuh berarti isinya Pak. Isinya ya. Jadi kalau pembukaan itu yang awalnya, kalau yang yang batang tubuh tuh yang isinya di dalamnya begitu ya. Kalau yang dibacakan hari Senin itu apa? Isi atau pembukaan? Pembukaan. Setiapnya pembukaan. Nah, betul ya apa yang saya sampaikan mahasiswa. Jadi ada pembukaan, ada batang tubuh. Kalau pembukaan itu yang awal itu ya, yang suka dibacakan hari Senin. Jadi hari Senin itu yang selalu dibacakan itu pertama Pancasila dibacakan oleh pembina dan diucap ulang begitu. Sok tarik-tarik maca Pancasila satu begitu ya. Ketuhanan yang Maha Esa dua ya, biasalah anak-anak begitu ya. Sok tarik-tarik maca. Kemudian batang tubuh ya, batang tubuh itu mahasiswa ketika Bapak itu suka dulu di SMA sering melatih anak-anak untuk ini suka getar begitu nyepungan undang-undang terbari ngegetar begitu ya. Undang-Undang Dasar 45 itu di depan begitu ya. Karena barangkali kalau masih kelas 1 SMA kan baru-baru ya dilihat oleh kelas 3 dan kelas 2 jadi tingkat kepedeannya itu kurang begitu ya. Tapi ada yang ketika membaca undang-undang bergetar karena memang tangannya tidak bisa ini ya, tidak bisa apa itu?
apa kalau di biologi apa itu tidak bisa diam memang tangannya begitu, bergetar aja. Nah ini salah satu tangan Bapak ini kuncinya, salah satu tangan Bapak yang kiri itu kalau baca undang-undang kadang-kadang relatif gemetar begitu ya. Makanya kalau pakai mic Bapak jarang pakai tangan kiri, kadang-kadang sok ngagetar, padahal ngagetarnya itu bukan berarti namanya bahasa Sunda gempur begitu ya. Kalau gempur itu apa ya? Grogi ya, bukan berarti grogi begitu ya. Bapak sudah terbiasa ngobrol begitu ya. Jadi rasa grogi itu sudah hilang begitu ya. Kalau dulu iya begitu awal-awal jadi guru begitu Bapak itu pada waktu itu PPL jadi guru ditempatkan di SMA kelas 3 wis karumisan geus digasa usia Bapak. Wah, terus karumisan barudakna itu kan ada rasa tegang begitu ya Bapak ketika awal begitu. Kumaha baru di barudakna barudak nusok talawuran teh kan gitu ya abus ke kelas gitu sampai kan di sekolah tersebut itu teman Bapak itu perempuan sampai nggak mau PPL lagi. PPL itu apa? Praktek ngajar karena di huru yang dimulai awal guru bahasa Indonesia dulu masih ingat teman Bapak itu ya. Ini kalau ini kan jadi guru biologi nanti ya. Ini teman Bapak itu guru bahasa Indonesia ngajar di sekolah yang di SMK begitu ya, yang karakternya begitu sekolahnya. Bahkan kemarin juga sama Bapak terakhir ngebimbing mahasiswa ini salah satu SMK di kota sekolah SMK negeri ya begitu ya. Sampai nangis juga begitu mahasiswa Bapak begitu ya. Bapak bimbing ya karena karakter siswa itu. Makanya nanti siswa belajar psikologi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah itu ya karena karakter ngadeg-deg ya begitu ya, tepati pede begitu ya. Jadi loba kasiun kumaha mun kieu nah. Padahal mun ngajar mah ada barudak kamari ya kita mah fokus di biologi. Kalau orang biologi tema sudah lebih tahu lah dari mereka gitu. Itu kepedean itulah yang harus dimunculkan. Kalau tidak begitu wah buating leuwih palinter baru dak teh dah. Kalau udah kata jangan-jangan sudah pada pintar. Nah, kalau ada kata-kata jangan-jangan sudah ada pada pintar begitu ya. Nah, itu muncullah ketidakpedean nanti. Pede begitu. Kanyaho lah baru dak nyaho mah urang mah paling hebat. Kalau gitu nanti pede ngobrol di depan ini gitu. Kan nanti PPL ya, betul ya? Ya tunggu aja begitu 2 tahun kemudian nah begitu ya mahasiswa akan kebagian waktunya karena itu 1 jam itu terus-terusan ngajar itu di sekolah begitu ya. Kalau tidak ditumpulkan kepedean ya itu bisa seperti itu. Kembali ke sini ya Bapak. Nah, ada pembukaan, ada batang tubuh. Nah, kita penjelasannya ada di bawah ini. Konsep awalnya pembukaan itu tidak boleh dirubah. Jadi perkataan di dalam pembukaan dari mulai Undang-Undang Dasar 45 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa sampai seterusnya itu tidak boleh diubah. Yang boleh dirubah Pak yang mana begitu ya? Kenapa kaku tidak boleh dirubah? Karena pembukaan itu memuat konsep-konsep dasar. Nanti kita bahas ke dalamnya itu. Konsep-konsep dasar. Konsep-konsep dasar tidak boleh dirubah begitu ya. Yang boleh dirubah yang mana? Yang tadi nah ini. Ya kata Alwan itu isi Pak, katanya isinya batang tubuh itu. Ya batang tubuh tidak boleh dirubah. Kenapa boleh dirubah? Kira-kira kenapa undang-undang mesti dirubah gitu? Pertanyaannya itu kenapa? Coba mahasiswa dijawab. Kenapa begitu? Izin Atau Ana silakan Ana. izin menjawab Bapak karena undang-undang disesuaikannya dengan kehidupan dari generasi ke generasi pasti ada perubahan ini Pak, perubahan 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 perilaku dan sebagainya, makanya harus dirumuskan ada perumusan ulang. Baik, terima kasih Ana ya. Jadi betul apa yang dikatakan Ana. Jadi undang-undang ini harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, intinya begitu ya Ana ya. Harus mengikuti perkembangan zaman. Tidak bisa kaku begitu ya. Tidak bisa kaku. Pokoknya ulah dirubah, semuanya jangan dirubah begitu. Enggak begitu dirubah. Tapi bisa dirubah begitu. Karena kata Ana tadi mengikuti perkembangan zaman. Zaman sudah berubah. Mohon maaf. Bapak kuliah itu baru setelah pandemi saja bisa kuliah seperti ini dengan mahasiswa. Sebelumnya rada aneh, oke Bapak itu harus Zoom begitu ya, awal-awal tuh Zoom dengan Google Meet, agak aneh betul Bapak itu. Zoom dan Meet itu hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu begitu pada waktu itu. Dan Bapak tidak bisa, ternyata sekarang kan zaman sudah berubah seperti ini begitu ya. Kemudian di dalam undang-undang juga dirubah kan, masa jabatan presiden juga dirubah ya, awalnya kasarnya masa umur hidup itu presiden itu awalnya, sekarang kan udah dirubah mengikuti perkembangan zaman. Kemudian di dalam peraturan ke bawahnya itu apa undang-undang. Dulu tidak ada kejahatan IT dalam undang-undang itu. Sekarang ada begitu. Jadi kalau macam-macam penghinaan di media sosial sekarang udah ada ininya, sudah ada pasalnya. Makanya harus bijak nanti menggunakan media sosial, sangat hati-hati begitu ya. Menghina
apa itu menghina orang lain secara pribadi ataupun secara kelompok itu harus sangat hati-hati karena sekarang sudah ada undang. Dulu mah nggak ada, bebas-bebas saja. Sebelum ada ini nggak ada. Dulu ada porno aksi begitu ya. Porno aksi itu apa di panggung gitu. Itu kan setelah ada kejadian ada apa namanya joget ngebor misalkan. Karena gara-gara joget ngebor jadi ada undang-undang apa itu kejahatan porno aksi begitu ya dulu. Tidak ada asalnya porno aksi, ada setelah ada kegiatan apa itu joget ngebor itu begitu ya dan sebagainya. Itu ya kenapa berubah tadi seperti disebutkan. Jadi mengikuti perkembangan zaman. Jadi ingat ya, tidak ada yang abadi di dunia ini. Yang abadi adalah perubahan begitu ya. Kan terus berubah dan mahasiswa juga harus berubah ya. Harus selalu meningkatkan diri. Bapak ambil contoh ya. Kalau lihat di media-media itu Bapak itu masih ingat Nokia. Kejamanan sering Bapak contohkan dan orang lain menyatakan bahwa Nokia ini adalah salah satu raksasa handphone pada di zamannya begitu ya. Bapak itu kalau punya pertama kali punya memang Bapak itu Sony Ericsson pada waktu itu punya apa namanya. Sekarang sudah tidak ada ya. Yang kedua saya Sony Ericsson rame Nokia. Nah itu wah Nokia itu banyak lah begitu ya. Bagus pada di zamannya Bapak itu tahun 2009 ya beli HP-nya Nokia punya lama begitu Nokia. Penjualannya paling tinggi. Ternyata karena dia tidak berubah, tidak mengikuti perkembangan zaman apa yang terjadi bangkrut begitu ya. Sudah bangkrut sekarang. Dia kalah oleh Android. Bahkan ketika ada BlackBerry, dulu ada BlackBerry ya. Bapak itu beli BlackBerry begitu ya. Setelah Nokia, zaman Nokia ada BlackBerry itu mulai runtuh itu Nokia itu. Dan kesininya ada Android ya sekarang. HP pintar itu ya sekarang itu. Sekarang sudah HP pintar. Nah ini karena dia mempertahankan dengan intinya tidak mau mengikuti perubahan. Jadi kita itu harus mampu beradaptasi dengan zaman begitu, harus mau berubah. Termasuk mahasiswa sekarang begitu ya, belajar dan harus mampu mengikuti perubahan zaman. Bapak ge coba lamun naon-naonan make Google Meet, make Zoom gitunya ada Bapak mah baheula henteu begitu ya. Bisa kalau Bapak mempertahankan itu Bapak ketinggalan begitu ya. Sehingga Bapak sekarang harus menyesuaikan begitu ya dengan belum mah kuliah tidak ada seperti ini ya. Komputer juga masih jarang yang punya apa begitu ya. Internet itu sulit zaman Bapak gitu. Kalau Bapak dulu sedang SMA itu masih ke itu, komputer itu masih ke apa itu? Warnet, tahu warnet? Sekarang masih tahu warnet atau enggak? Zaman Bapak itu ada warnet begitu ya. Itu ngantri di warnet itu. Kalau di Cianjur itu ada yang namanya warnet di salah satu gerai ya, terkenal. Itu begitu. Bahkan untuk nelponnya tidak seperti sekarang. Bapak itu harus ke telepon umum. Ya juga tahu si Dilan mah tahu ya. Cerita si Dilan tahun 90-an tahu itu teleponnya kayak gitulah begitu ya. Jadi Bapak kalau nelpon ke mana ke rumah ke teman itu ya telepon itu masukin koin 100 begitu ya. Nelpon depan sekolah itu begitu kayak dulu. Sekarang udah jadi di pusat-pusat kota itu disediakan telepon kayak gitu. Sekarang udah nggak ada. Tinggal kalau mau janjir ya via WA. Kemudian sudah ada WA group sebagainya begitu ya. Itu sudah relatif lebih canggih. Dan besok lusa jangan-jangan ini si WA ini juga kalau tidak ini bisa kalah ini WA itu ada lagi aplikasi baru kan kita tidak tahu ya besok lusa ada aplikasi baru yang lebih baik dari apa namanya WA. Oke kita lanjutkan ya ini pembukaan dan batang tubuh. Nah kita berbicara pembukaan ya Bapak. Jadi tadi pembukaan itu tidak boleh dirubah. Yang boleh dirubah itu batang tubuh. Batang tubuh itu yang pasal 1 sampai pasal sekian ya begitu. Nah pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, tulisannya ini Bapak. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini merupakan step fundamental POM atau pokok kaidah fundamental negara. Jadi pokok kaidah fundamental negara. Kenapa? Karena pertama dilihat dari segi isinya dibentuk oleh pembentukan negara PPKI. Sekali jadi dulu bikinnya di PPKI ya. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sekali jadi dulu. Yang awalnya itu Piagam Jakarta itu ya. Yang segi isinya memuat hal-hal pokok kenegaraan. Jadi stat fundamental itu kalau dengan bahasa kitanya itu tidak boleh dirubah lah intinya begitu ya. Karena kalau dirubah itu sama dengan membubarkan hukum yang ada di Indonesia. Jadi hukum yang ada di Indonesia itu alasnya atau apa itu pondasi lah kalau Bapak bilang kemarin pondasi ya. Hukum-hukum di Indonesia itu pembukaan. Kalau pembukaannya dirubah, maka hukum di Indonesia ini bisa rubah semua begitu ya. Karena berawal dari pembukaan itu. Jadi kalau ibaratnya pondasinya. Jadi hukum yang ada ini di hukum pidana, perdata, hukum dan lain sebagainya itu ya berpijaknya pada pembukaan Undang Dasar 45. Jadi aturan-aturan yang ada di Indonesia itu mengacu ke sana begitu salah satunya. Kemudian Bapak sampaikan lagi ini.
Nah, dari segi isinya kita lihat. Dari segi isinya, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu memuat hal-hal pokok kenegaraan. Pertama, berbicara tujuan negara. Alinea keempat ya, ada tujuan. Kemudian bentuk negara kesatuan. Jadi kalau misalkan dirubah ini undang-undang akan merubah bentuk negara itu. Sementara NKRI bahasanya harga mati gitu. Maksudnya kenapa NKRI ada peribahasa ini ya? Di bahasa NKRI harga mati, NKRI harga mati katanya begitu ya. Maksudnya NKRI harga mati ini kita itu sudah beberapa kali uji coba bentuk negara. Dulu pernah serikat ya, pernah mendengar mahasiswa Indonesia itu pernah berbentuk serikat. RIS, Republik Indonesia Serikat, berhasil tidak? Tidak berhasil begitu ya. Sehingga udahlah nggak usah coba-coba lagi sekarang mah gitu ya. Kalau coba-coba bentuk negara lain malah kita jadi kacau negara kita dulu. Nah, akhirnya sekarang sudah dianggap final ya. Jadi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu adanya di mana? Negara kesatuan salah satunya adalah bentuk negara ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa tidak boleh? Kemudian disusunnya Undang-Undang Dasar, konsep dasar hukum dan dasar filsafat negara Pancasila. Pancasila ada di pembukaan tidak? Ada ya. Di alinea keberapa itu? Keempat ya. Ada alinea keempat tuh. Nah, itu jadi sudah memuat hal-hal pokok kenegaraan itu sudah ada di pembukaan. Pancasila ada di sana, apa-apa ada di sana, begitu ya, tujuan negara, pernyataan terhadap kemerdekaan juga ada di sana, sehingga tidak boleh dirubah itu. Jadi karena memuat hal-hal pokok. Kemudian Bapak lanjutkan lagi ya. Nah, ini. Nah, jadi dari bahasanya, pembukaan itu mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi dari pasal-pasal. Jadi kalau dilihat dari kedudukannya, lebih tinggi itu apa ya? Kalau duduk ya lebih tinggi. Kalau pembukaan duduknya di 1 meter lebih tinggi, ini setengah meter, kemudian gitunya pasal-pasal. Jadi kedudukan pembukaan itu lebih tinggi derajatnya. Jadi kedudukannya lebih tinggi lah dibanding pasal-pasal. Kenapa? Karena ini ada pembukaan Undang 45 itu mempunyai hubungan kausal organis dengan pasal-pasalnya. Nah, maksud kausal organis itu, jadi adanya pasal-pasal itu karena ada pembukaan. Jadi pembukaan Undang Dasar 45 itu menjadi sebab adanya pasal-pasal begitu ya. Jadi kenapa ada pasal 1 sampai pasal 34? Karena ada pembukaan. Jadi pembukaan itu disebutnya intinya begitu. Pasal-pasal itu penjabaran dari pembukaan ini. Jadi pembukaan ini dijabarkan di dalam pasal-pasal tadi. Jadi pasal 1 sampai dengan pasal 30 berapa gitu, itu merupakan penjabaran dari pembukaan. Jadi pembukaan lah yang utama itu begitu ya. Pasal-pasal mah hanya sebatas penjabaran saja begitu ya dari pembukaan. Itu yang dimaksud dengan kausal organis. Jadi sebab musabab lah. Jadi memang pembukaan dengan pasal-pasal itu tidak bisa dipisahkan. Konsepnya seperti mata uang. Dua sisi mata uang, tahu ya? Dua sisi mata uang ya. Ada tahu uang 500, tahu ya? Uang 500. Uang 500 di sebelah kirinya Garuda, di sebelah belakangnya tulisan 500 sangat besar begitu ya. Itu kan dua sisi yang berbeda ya. Dua sisi yang berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan. Coba dialungkan, bisa tuh yang 500 ke sini yang enggak kan ini ya. Nah, begitupun dengan pembukaan dan pasal-pasal begitu. Ini dua ada yang berbeda tetapi merupakan satu kesatuan lah intinya begitu ya. Karena ada hubungan sebab akibat di dalamnya begitu ya. Lamun teu aya pembukaan, moal aya pasal-pasal kasarnya begitu ya. Jadi pasal-pasal inilah berasal dari pembukaan itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya mahasiswa ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Udah Bapak lanjut ya, Bapak lanjut. Nah ini Bapak sudah dulu berbicara pembukaan ya, Bapak berbicara ke sini ya. Nah ini dulu ya, begitu ya. Nah ini menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 di sini ada tata urutan perundangan di Indonesia. Jadi tata urutan perundangan yang paling tinggi itu yang kita bahas hari ini, Undang-Undang Dasar 45, pembukaan sama pasal-pasal. Itu urutannya tertinggi. Kemudian yang kedua ada ketetapan MPR. Kemudian yang ketiga ada undang-undang atau peraturan atau Perpu, peraturan pengganti undang-undang Perpu itu. Atau PP, peraturan pemerintah. Di bawahnya lagi Kepres, di bawahnya lagi ada Inpres. Kepres itu keputusan presiden ya. Kalau Inpres itu adalah instruksi presiden dan perda peraturan daerah. Ada lagi Permen sebenarnya peraturan menteri begitu ya.
Nah, ini tata urutan undang-undang dari yang tertinggi sampai yang terendah. Bahkan ada nama Perdes, peraturan desa. Ada tidak Perdes? Ada ya, peraturan di desa. Nah, Bapak ingin menyampaikan bukan tata urutan ini yang ingin Bapak sampaikan ya. Yang ingin Bapak sampaikan itu tata urutan ini tidak boleh bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Ya, itu yang Bapak sampaikan. Tidak boleh bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Kalau bertentangan, maka undang-undang yang di bawahnya harus dibatalkan. Dan ya harus diambil yang akhir. Misal, TAP MPR bertentangan dengan Undang-Undang 45. Mana yang harus diambil? TAP MPR atau Undang-Undang 45? Undang-Undang 45. Iya, dan harus dibatalkan TAP MPR-nya begitu ya. Nah, dulu Bapak ada yang namanya ini undang-undang, pasti ingat Bapak itu. Ada yang namanya undang-undang RSBI. Tahu RSBI ya, mahasiswa itu udah kealaman nggak ya? Ada di sekolah itu RSBI, Rintisan Sekolah Berstandar Internasional begitu ya. Nah, rintisan sekolah berstandar internasional itu jadi tunjuklah sekolah-sekolah tertentu. Misal di Bapak itu di Cianjur ada sekolah SMA 1 dulu tuh, SMA 1, SMA 2 belum tuh, SMA 1. Ternyata SMA 1 ini menjadi sekolah berstandar internasional. Ternyata dalam kenyataan bukan berstandar internasional, bertarif internasional. Mahal asumnya begitu ya. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk ke sana, yang punya uang berlebih. Sementara orang-orang pintar yang uangnya kurang tidak masuk ke sana. Sementara kata Undang-Undang Dasar 45 bahwa pendidikan itu hak semua warga masyarakat. Akhirnya apa yang terjadi? Diuji itu Undang-Undang RSBI ini. Dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi yang disebut sebagai hak judicial review begitu ya. Akhirnya apa setelah diuji apa? Ternyata bertentangan. Apa yang terjadi ketika bertentangan? Maka Undang-Undang RSBI ini dihapuskan pada waktu itu begitu ya. Jadi dihapuskan. Untuk SMP dulu, SMP di Cianjur ada yang namanya SMP 1 begitu ya. Ini dihapus juga begitu ya. Karena dia RSBI juga sekolah berstandar internasional. Tapi sekarang sudah tidak ada, sudah dihapuskan. Itu merusak inilah begitu ya. Kalau Bapak betul merusak inilah. Jadi pendidikan itu hanya bisa di ini untuk orang-orang yang punya uang saja begitu ya. Tapi pendidikan kan tidak seperti itu, hak semua warga negara itu bahasanya. Itu ya salah satu contoh. Kemudian yang kedua, sekarang dengar itu tidak ada yang namanya gugatan Pak Yusril. Tahu ya gugatan apa itu? Pak Yusril Iza Mahendra itu sedang menggugat Partai Demokrat, sedang ini ya, sedang apa itu? Sedang gonjang-ganjing ya, ADART begitu ya. Nah, ADART Partai Demokrat itu akan diuji sama judicial review. Nanti apakah bertentangan atau tidak dengan undang-undang begitu. Tetapi ini konsepnya begitu ya. Judicial review itu untuk menguji apakah undang-undang di bawahnya itu bertentangan tidak dengan Undang-Undang Dasar 1945 begitu ya. Sekali lagi, Bapak yang disebut dengan ini judicial review itu adalah yang siapa pelaksananya judicial review itu Mahkamah Konstitusi. Untuk apa mengujinya? Maksudnya untuk menguji apakah undang-undang di bawahnya itu bertentangan tidak dengan undang-undang yang ada di atasnya. Jadi kalau bertentangan dihapuskan. Bertentangan tadi kayak RSBI. Apalagi kalau yang bertentangan begitu ya. Misalkan begitu undang-undang kewajiban menggunakan menggunakan jilbab misalkan begitu. Kemudian kan ada yang menggugat gitu, itu hak asasi katanya begitu ya. Kemudian apakah ini bertentangan tidak dengan undang-undang dasar? Nanti dilihat begitu ya. Mungkin kalau yang beragama Muslim itu diharuskan karena sekaitan dengan agama. Tapi kalau orang yang non Muslim kan tidak diwajibkan begitu ya. Sehingga aturan itu bisa dihapuskan kalau ada peraturan daerah yang mengharuskan masyarakatnya menggunakan ini begitu ya, terutama untuk non Muslim begitu ya. Ini kan bukan kewajiban kami begitu ya. Yang bisa saja peraturan itu dihapuskan begitu. Dulu ada peraturan itu yang dihapuskan karena dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan bahwa di pasal 28 itu kebebasan untuk melaksanakan atau hak asasi manusia setiap orang lah begitu ya. Itu konsepnya. Tapi ada lagi satu lagi ya. Kalau misalkan mengujinya yang tadi menguji peraturan di bawahnya terhadap Undang-Undang Dasar 45. Itu tugasnya adalah Mahkamah Konstitusi. Yang berikutnya, kalau misalkan menguji undang-undang terhadap peraturan di bawahnya, nah itu dilakukannya bukan oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi dilakukan oleh Mahkamah Agung. Misal
perda begitu ya, atau perda tadi Bapak mohon maaf ya, ada perda menggunakan mohon maaf ya, sangat sensitif memang begitu Bapak menceritakan menggunakan apa namanya penutup aurat lah begitu ya, jilbab begitu ya. Ada perda yang dulu yang ini yang masyarakatnya itu mengadakan judicial review, menguji perda ini terhadap undang-undang 45. Kalau diuji itu kalau misalkan pengujinya terhadap undang-undang, maka yang berhak itu adalah Mahkamah Agung yang mengujinya. Tetapi kalau perdanya diujinya bertentangan tidaknya dengan undang-undang dasar, itu diujinya oleh mana? Oleh MA atau oleh MK? Jadi kalau perda ini bertentangan dengan undang-undang, berarti yang mengujinya itu adalah Mahkamah Agung ya, Bapak. Agung. Kalau perda ini bertentangan dengan undang-undang dasar, yang mengujinya siapa? Konstitusi. Ya, Konstitusi. ya seperti ini ya, itu bedanya ya. Jadi Bapak ulang, kalau Mahkamah Konstitusinya untuk menguji peraturan di bawahnya apakah bertentangan tidak dengan undang-undang dasar, itu harus oleh Mahkamah Konstitusi. Tetapi kalau yang bertentangan dengan undang-undang, dengan peraturan yang di bawahnya, itu mengujinya ke Mahkamah Agung. Itu ya konsepnya begitu ya, mudah-mudahan bisa ini. Bertentangannya seperti apa begitu ya pertentangan. Tadi bertentangan itu ada ini ya, mohon maaf tadi Bapak menjelaskan menggunakan produk atau apalagi ya, aturan apalagi ya selain itu di ini yang bisa dicontohkan ya, salah satunya itulah begitu ya. Tadi tentang RSBI, kemudian tentang menggunakan penutup hijab lah begitu ya, karena tidak semuanya beragama Muslim misalnya, sehingga tidak diwajibkan untuk semua masyarakat gitu. Yang berikutnya, kata Bapak tadi menyatakan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 40, kita kembali lagi ke pembukaan. Tadi mah yang barusan mah tata urutan mah kita ini aja ya, tambahan saja. Kita kembali lagi ke pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu tidak boleh dirubah kata Bapak. Kenapa tidak boleh dirubah? Pertama, mengandung cita-cita luhur kemerdekaan 45. Dan yang pertama begitu ya, tentang pernyataan kemerdekaan begitu. Jadi tidak boleh dirubah, itu yang pertama. Yang kedua, memuat Pancasila sebagai dasar negara. Kita ketahui Pancasila itu sebagai dasar negara, fondasi negara. Adanya di mana? Di alinea keempat pembukaan. Makanya pembukaan tidak boleh dirubah. Yang berikutnya merupakan kesatuan dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45. 17 Agustus 45 sudah lahir belum mahasiswa? Belum ya, belum lahir. Bapak saja belum lahir. Baru orang tua Bapak aja yang sudah lahir. Orang tua Bapak lahirnya di tahun 42 begitu ya, ketika Jepang merebut kekuasaan dari Belanda begitu ya. Nah ini, jadi mengapa tidak boleh dirubah, itu salah satunya. Karena memuat pokok-pokok kaidah yang sangat penting. Jadi dari dulu coba di kelas 1 SMA atau dari SMP kelas 1 ya, atau SD ya, kelas 1 SD kan sudah mulai baca undang-undang. Nah ini sudah dibacakan dari dulu SD. Makanya kenapa undang-undang relatif tahulah mahasiswa begitu ya. Kemudian Pancasila juga relatif tahu karena sering dibacakan begitu ya. Yang ini Bapak lewat, yang terakhir Bapak ini dan terakhir. Nah, pokok pikiran pembukaan itu pertama pokok pikiran persatuan. Nah, kemudian negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat. Pokok pikiran persatuan ya di alinea itu. Kemudian yang kedua pokok pikiran keadilan sosial. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial, kemudian pokok pikiran kedaulatan, pokok pikiran atau spiritual ya. Jadi dalam pembukaan Undang-Undang 45 ini memuat kurang lebih 4 pokok pikiran. Ada pokok pikiran persatuan, pokok pikiran keadilan sosial, pokok pikiran kedaulatan rakyat, dan pokok pikiran ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu konsepnya begitu ya. Nah, Bapak kira cukup? Karena seperti tadi Bapak sampaikan ya, kita 1 jam untuk sinkronus seperti ini, dan 1 jam kemudian kita tanya jawab via via WA group lah. Tapi Bapak persilakan kalau ada 1 orang yang mau bertanya tentang apa saja, tentang tugas, tentang materi hari ini, Bapak persilakan 1 orang saja. Selebihnya nanti kita pindah ke WA group. Ada atau sudah cukup? Sudah cukup ya? Kalau sudah ya, Alwan sudah cukup, Alwan? Oh, ini Pak. Ya. Kan tadi yang kata Bapak kalau misalkan
kita mendapat ketidakadilan, kita wajib mengajukan banding. Nah kan itu teh kan Pak bisa menjadi hal-hal yang negatif, seperti halnya ketika misalkan korupsi nih Pak, kan seharusnya dihukumnya teh lebih lama, tapi ini teh mengajukan banding gara-gara penyebabnya teh karena sudah dibully gitu nih Pak. Nah, bagaimana menurut pendapat Bapak akan hal itu Pak? Bisa diulang karena apa pas dibully apa Alwan barusan apa maaf? Ya kan karena korupsi kan Pak ya, karena terus mengajukan banding, terus juga karena mereka punya kekuasaan, jadi mereka teh bisa kayak apa ya, si hukumannya teh Pak lebih ringan gitu nih Pak. Ya, terima kasih Alwan ya, pertanyaan barangkali analisis Alwan sekaitan dengan pelaksanaan hukum di Indonesia. Memang di Indonesia ini ketika seseorang bersalah, katakanlah korupsi, maka diadili pada tingkat pertama dulu. Tingkat pertama di mana? Di pengadilan negeri biasanya. Nah, itu putusan pertama pengadilan negeri. Katakanlah seorang koruptor dihukum 5 tahun begitu ya. Merasa tidak adil dia itu. Masa saya korupsi dihukum 5 tahun begitu ya, kata dia begitu ya, versi pribadinya. Akhirnya dia banding ke pengadilan tinggi yang ada di mana? Pada tingkat provinsi. Kalau pengadilan negeri ada pada tingkat kota atau kabupaten, katakanlah Sukabumi atau Bandung, begitu kota Bandungnya atau kota Bogornya atau kabupaten Cianjur, itu kan pada tingkat kabupaten. Kemudian kalau banding itu pada tingkat provinsi, adanya di ibu kota provinsi, di mana? Di kota Bandung kalau Jawa Barat begitu ya. Nah, ketika banding ini mungkin saja bertambah hukumannya, mungkin saja berkurang begitu ya. Tapi yang disoroti tadi Alwan, yang berkurang ini Pak, ini jangan-jangan ada permainan begitu. Nah, kalau Bapak melihat hukumannya itu kan dia memutuskan itu harus berdasarkan barang bukti hakim itu. Hakim itu sudah disumpah sebenarnya. Dia itu kepanjangan tangan Tuhan di dunia begitu ya. Jadi dia ketika mengambil keputusan atas keyakinannya, kalau dia salah ngambil keputusan itu pahalanya 1. Kalau salah tapi berdasarkan keyakinan ya. Kalau dia betul pahalanya 2. Tetapi kalau dia mengambil kesimpulan karena tadi barangkali kata Alwan ada yang ada sogok menyogok sebanyak, baik betul atau salah, dia akan kena imbas di dunianya begitu ya. Sementara hukum di kita itu barangkali bukan hukumnya kalau Bapak itu banyak oknumnya lah begitu ya. Sehingga para koruptor ketika dibanding bisa berkurang hukumannya begitu. Bagaimana pandangannya? Nah, itu mental oknum pejabat hukum. Padahal setahu Bapak, hakim itu gajinya itu luar biasa. Besar lah kalau seorang jadi hakim itu besar gajinya. Kenapa? Supaya itu tujuannya, supaya tidak ada permainan seperti itu. Jauh lah dengan pegawai negeri yang lain itu jauh gajinya. Paling tinggi itu hakim salah satunya. Karena apa? Untuk menjaga integritas. Tapi ada saja tadi seperti analisis Alwan begitu ya, sehingga seperti itu. Kalau Bapak sih melihatnya itu pada oknum pada hakim itu sendiri, karena dia bisa, kalau pengacara, jaksa itu juga banyak lah yang oknum-oknum yang kurang baik, yang baiknya juga banyak, yang tidak baiknya juga kurang baik itu banyak ya, seperti itu oknum lah yang mempermainkan itu begitu ya. Tapi sebenarnya untuk hakim sendiri itu dia kepanjangan Tuhan, maka kalau dia salah mengambil keputusan, salah itu dalam arti kalau berdasarkan keyakinannya dia tidak jadi masalah ya. Bapak yakin dia itu bersalah dihukum sekian tahun, tapi salah sebenarnya dia itu, tapi tidak, kalau berdasarkan keyakinan tidak kan di dalam agama begitu ya. Kita tetap dapat pahala kalau berdasarkan keyakinan. Tetapi kalau berdasarkan dia mengambil keputusannya salah, salahnya itu karena ada sesuatu yang mengiming-imingi, katakanlah disogok dan sebagainya, nah itu dia siap-siap saja ya begitu ya. Dia ada imbalan dari Tuhan untuk seperti itu. Nah, kalau Bapak melihatnya seperti itu, lebih kepada oknumnya sendiri malah begitu ya. Tetapi apakah proses itu bagaimana? Boleh tidak boleh, karena itu kan hak semua orang, banding itu. Jadi semua orang. Jadi seseorang ketika tidak mendapatkan keadilan di pengadilan negeri, misalkan begitu ya, maka dia bisa melakukan banding ke pengadilan tinggi yang ada di ibu kota provinsi, ke Jawa Barat, Bandung barangkali begitu ya. Dan kalau masih tidak puas juga, dia bisa kasasi. Kasasi kemana? Ke Mahkamah Agung yang ada di ibu kota negara, Jakarta adanya begitu ya. Setelah kasasi masih ada, tidak ada lagi sebenarnya itu PK, peninjauan kembali begitu ya. Proses hukum sangat terus bisa dilalui sebenarnya begitu ya. Adapun tadi masalah-masalah yang disampaikan oleh Awan itu Bapak melihatnya lebih kepada oknum-oknum begitu ya, oknum yang ada pada penegak hukum itu sendiri. Itu ya Alwan barangkali ya begitu ya. Mudah-mudahan bisa bisa menambah begitu ya. Baik, Bapak kira cukupan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, mau diskusi di WA group, kita berpindah saja ke
WA grup begitu ya. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya mohon maaf Bapak foto dulu ya. Yang memungkinkan dibuka silakan dibuka dulu ya. Baik, 1, 2, 3. Baik, terima kasih ya. Itu mangga dari Bapak. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Bapak. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama. Bapak kelas ya.